Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat dan teman-teman yang saya sayangi, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan makalah yang telah kami buat. Di sini saya Hafizia Selvi Meranti sebagai moderator dan pemateri pertama, Pratama sebagai pemateri kedua, dan Robi Asia sebagai pemateri ketiga. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang pengertian agama dan kepercayaan. Pengertian agama dan kepercayaan tidaklah sama. Istilah agama diartikan secara sempit, yaitu sebagai sebuah tradisi kumulatif tertentu yang bersifat histori, budaya, dan kultus di mana suatu masyarakat tertentu melalui khazanah, simbol, upacara, norma etis, dan ekspresi estetis secara resmi, umum, dan terlembaga, mengungkapkan gambaran tentang realitas transenden. Agama merupakan seperangkat kepercayaan, doktrin, dan norma-norma yang dianut dan diyakini kebenarannya oleh manusia. Menurut Elizabeth, agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana sehingga sedikit membentuk dan mengabstraksikannya secara ilmiah. Definisi agama tentunya sangat banyak sekali. Definisi agama bisa dikatakan relatif, setiap orang memiliki agamanya masing-masing. Jika ditanya tentang pengertian agama, mereka akan menjawab sesuai versi agamanya masing-masing. Begitu juga dengan perbedaan latar belakang pendidikan sesuai dengan kapasitas keilmuannya masing-masing. Dari sini bisa ditarik kesimpulan bahwa agama adalah kebutuhan dasar setiap individu dalam hidupnya untuk tunduk dengan aturan Tuhan. Pengertian kepercayaan, Homser menyatakan bahwa berbagai keilmuan memperlihatkan kesamaan pendapat bahwa kepercayaan merupakan unsur yang penting dalam perilaku atas masalah kehidupan manusia. Beliau menjelaskan kepercayaan sebagai essential for stable sosial. Flower mempunyai sebuah pemikiran tentang pendekatan sebuah kepercayaan, yaitu Void Deployment Theory. Salah satu istilah kunci, void berarti kepercayaan eksistensial pribadi atau iman. Flower berdalil bahwa kepercayaan eksistensial merupakan suatu kegiatan universal manusia. Setiap manusia memiliki kesadaran akan jumlah kondisi pembatas dan situasi batas dalam hidupnya. Kepercayaan menyangkut upaya mental untuk menciptakan, memelihara, dan mentransformasikan arti. Maka dalam hal itu, kepercayaan eksistensial meliputi seluruh kegiatan pemberian arti dengan mana manusia menciptakan keteraturan dan kesatuan di dalam hidup dan dunianya sesuai dengan gambaran mengenai kenyataan. Kepercayaan adalah cara seseorang pribadi atau kelompok memasuki aneka ragam lapang daya hidup yang agak kompleks, yaitu cara ia menciptakan kesatuan dalam banyak sumber daya dan hubungan yang merupakan bahan baku kompleks, yaitu cara ia menciptakan kesatuan dalam banyak sumber daya dan hubungan yang merupakan bahan baku hidup kita lewat tindak pemberian arti. Dengan demikian, Flower membatasi kepercayaan eksistensial sebagai cara orang pribadi dan kelompok berada di dalam hubungan dengan lingkungan yang paling akhir. Lewis dan Weigert menyatakan bahwa kepercayaan merupakan hubungan mutlak dalam hubungan kemasyarakatan. Zucker juga berpendapat sama. Kepercayaan bersifat vital dan esensial untuk memelihara kerjasama dalam masyarakat dan diperlukan sebagai tempat berpijak bagi interaksi-interaksi sehari-hari. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kepercayaan adalah perilaku universal manusia dalam menciptakan kesatuan gaya hidup dan memelihara kerjasama antar masyarakat atas dasar persamaan pandangan hidup. Lanjut kepada pemateri kedua, kepada Pratama dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama, NPM 204101040, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas H. Kelompok 3 Antropologi Agama. Bapak dosen pembimbing beserta rekan-rekan yang saya cintai, perkenalkanlah saya untuk menyambung materi yang telah disampaikan oleh rekan saya di atas tadi.
Materi yang kami bahas di kelompok 3 adalah agama sebagai sistem kepercayaan. Di sini saya akan menyambung poin B, di mana poin B membahas tentang perkembangan sistem kepercayaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, rekan-rekan beserta Bapak dosen pembimbing yang saya hormati, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kepercayaan pada roh nenek moyang atau leluhur. Speaker menyebut asal mula kepercayaan adalah pemujaan terhadap roh nenek moyang yang merupakan bentuk ibadah yang paling tua. Ada dua anggapan yang sering dicampur adukan. Pertama, yaitu anggapan mendewakan nenek moyang yang berasal dari komunitas atau keluarga. Yang kedua adalah menganggap orang yang sudah meninggal, baik itu keluarga yang berasal dari famili dekat ataupun komunitas, itu dianggap masih hidup dan masih bisa berinteraksi ataupun membantu kehidupan mereka di dunia nyata. Dari pengertian di atas tadi bisa kita simpulkan bahwa kepercayaan terhadap roh nenek moyang berasal dari anggapan bahwa orang yang sudah meninggal dapat membantu kehidupan manusia secara langsung yang masih hidup di dunia. Yang selanjutnya adalah kepercayaan animisme. Kepercayaan animisme ini adalah kelanjutan perubahan secara perlahan atau evolusi dari kepercayaan kepada roh nenek moyang. Teori animisme berangkat dari pendapat bahwa manusia pertama kali mengamati dirinya, dunia di sekitarnya, dan menyimpulkan bahwa mengenai adanya jiwa dari seluruh makhluk yang ada di dunia. Sebagai fenomena religius, animisme tampaknya bersifat universal, bukan hanya pada orang-orang primitif saja, meskipun penggunaan populer istilah animisme sering dikaitkan dengan budaya atau orang-orang primitif, tetapi untuk praktiknya itu semua anggapan salah karena sifat dari animisme adalah universal. Jadi animisme adalah roh yang harus dihormati dan dipercayai. Yang ketiga yaitu dinamisme. Kata dinamisme berasal dari kata Yunani yaitu dynamos atau dynamics, yang artinya adalah kekuasaan, kekaisaran, atau daya. Dinamis adalah kepercayaan bahwa tiap-tiap benda, tumbuhan maupun hewan, masing-masing mempunyai kekuatan gaib yang dapat mengganggu atau melindungi manusia. Jadi dinamisme sendiri adalah kepercayaan dari benda-benda yang dianggap suci atau sakral. Yang selanjutnya adalah politisme, yaitu kepercayaan yang meyakini banyak dewa. Nah, di sini kita khususkan kepada agama-agama yang mempercayai banyak dewa, contohnya agama Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, di mana mereka mempercayai banyaknya dewa yang mengatur jalannya alam semesta, seperti dewa hujan, dewa matahari, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya itu monoteisme. Pada prinsipnya keyakinan akan adanya Tuhan itu secara alamiah, Tuhan itu satu, dan agama yang seharusnya diturunkan yaitu satu. Tetapi karena adanya penyelewengan atau kesalahpahaman di masa yang lalu, terjadilah beberapa atau bahkan keanekaragaman budaya yang terjadi pada saat ini di berbagai belahan dunia. Nah, untuk kita sendiri, Muslim, kita meyakini Tuhan kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitab yang kita amini serta yakini yaitu kitab suci Al-Quran yang dibawa langsung, yang diturunkan secara langsung, kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril jadi bisa kita simpulkan bahwa monoteisme ini adalah penyempurna atau evolusi terakhir dari perkembangan agama yang ada di dunia. Monoteisme ini adalah kepercayaan yang meyakini hanya pada satu Tuhan. Mungkin untuk pembahasan poin B cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri, yaitu yang akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Lebih dan kurangnya dari saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya
Robby ACH dengan NPM 2041010418. Izinkanlah saya untuk menyambung materi yang telah disampaikan oleh teman saya di atas. Oke, baik. Di sini saya akan menyambung poin C, di mana poin C membahas relevansi agama sebagai sistem kepercayaan dalam sistem budaya. Untuk membersihkan waktu, langsung saja kita masuk dalam materi. Agama dan sistem kepercayaan lainnya seringkali terintegrasi dengan kebudayaan. Agama dalam bahasa Inggris religion yang berasal dari kata Latin legigere yang berarti menambahkan. Artinya adalah sebuah unsur kebudayaan yang penting dalam sejarah umat manusia. Sebagian ahli kebudayaan memandang bahwa kecenderungan untuk berbudaya merupakan dinamika ilahiyah. Bahkan menurut Hegel, keseluruhan karya sadar insania yang berupa ilmu, tata hukum, tata negara, kesenian, dan filsafat tak lain daripada proses realisasi diri dari roh ilahi. Sebaliknya, sebagian ahli seperti Peter Jan Becker dalam bukunya Filsafat Kebudayaan menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara budaya dan agama. Karena menurutnya bahwa agama merupakan keyakinan hidup rohania atau pemeluknya sebagai jawaban atas panggilan ilahi atau Tuhannya. Keyakinan ini disebut dengan iman. Iman merupakan pemberian dari Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan karya manusia, sehingga kebudayaan tidak bisa ditemukan. Adapun menurut para ahli antropologi bahwa agama merupakan salah satu unsur kebudayaan, hal itu karena para ahli antropologi mengatakan bahwa manusia mempunyai akal pikiran dan mempunyai sistem pengetahuan yang digunakan untuk menafsirkan sebagai gejala serta simbol-simbol agama. Pemahaman manusia sangat terbatas dan tidak mampu mencapai hakikat dari ayat-ayat dalam kitab suci masing-masing agama. Mereka hanya dapat menafsirkan ayat-ayat suci tersebut sesuai dengan kemampuan yang ada. Agama seakan telah menjadi hasil kebudayaan manusia. Sebagai tingkah laku keagamaan, menurut ahli antropologi, bukanlah diatur oleh ayat-ayat dari kitab suci, melainkan oleh interpretasi mereka terhadap ayat-ayat suci tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa para ahli kebudayaan mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam memandang hubungan antara budaya dan agama. Ada yang menyatakan bahwa iman, bagian dari agama, adalah pemberian Tuhan, sedangkan kebudayaan merupakan karya manusia. Di lain pihak, ahli antropologi menyatakan bahwa agama adalah hasil budaya manusia itu sendiri. Cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Untuk poin selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menyampaikan kesimpulan dari makalah kami ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam. Baik Bapak dosen beserta rekan-rekan yang saya cintai, setelah berakhirnya pemaparan materi dari rekan saya di atas tadi, maka berakhir pula lah pembahasan materi tentang agama sebagai sistem kepercayaan dari kelompok 3. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari bahasan kami tersebut di atas tadi. Bapak dosen yang saya hormati beserta rekan-rekan semua, kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada orang lain di mana kita memiliki keyakinan padanya. Sedangkan agama adalah kebutuhan dasar hidup individu dalam hidup untuk tunduk dengan aturan Tuhan, di mana agama tersebut dapat membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut di dalam diri seseorang. Meskipun agama tertuju sepenuhnya kepada akhirat, namun agama juga melibatkan
atau berkontribusi penuh di dalam masalah duniawi. Perkembangan sistem kepercayaan manusia terdiri dari banyak tahapan. Salah satunya adalah monoteisme. Monoteisme adalah sistem kepercayaan yang menganggap atau dianggap oleh para ahli antropologi merupakan evolusi tertinggi dari sistem kepercayaan manusia. Pada fitrahnya manusia monoteisme bertuhan satu, yaitu jika kita Muslim, kita meyakini bahwa Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga meyakini bahwa kita mempunyai pedoman hidup, yaitu Al-Quranul Karim. Namun karena beberapa faktor, salah satunya adalah terjadinya penurunan moral dari generasi ke generasi sehingga semakin jauh dari riba atau tauhid, munculnya pemikiran sistem kepercayaan terbelakang yang mana para ahli antropologi menduga bahwa sistem kepercayaan tersebut merupakan milik manusia purba. Sistem kepercayaan kuno tersebut diantaranya adalah kepercayaan pada roh nenek moyang, animisme, dinamisme, dan politisme. Adapun mengenai relevansi antara agama dengan sistem kepercayaan manusia, para ahli antropologi memiliki beberapa pendapat, bahkan tidak sependapat sama sekali. Ada yang memisahkan antara keduanya, ada pula yang menganggap bahwa keduanya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan atau berkesinambungan. Menurut beberapa sumber, agama Islam adalah satu-satunya agama dengan sistem kepercayaan mutlak sesuai dengan fitrah manusia, di mana manusia hanya menuhankan satu Tuhan. Untuk agama Islam itu sendiri, seperti yang saya katakan di atas tadi, yaitu agama Islam menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki pedoman hidup, yaitu Al-Quranul Karim. Baik rekan-rekan semua, mungkin hanya itulah yang bisa kami paparkan mengenai materi agama sebagai sistem kepercayaan. Apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan materi kali ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada Tuhan, kami mohon ampun, karena kami menyadari kami tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan pada saat kami memaparkan materi di atas tersebut tadi. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'u.